dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri Nur Hidayah dengan NPM 20752061. Saya Nancy Gianinda Rizati dengan NPM 20752057. Saya Rahmadita Maharani dengan NPM 20752063. Baik, kami di sini akan menjelaskan penerapan data mining untuk menganalisis data penjualan pada toko bangunan Restu Bunda menggunakan metode a priori. Kami membuat video ini untuk menyelesaikan proyek akhir mata kuliah data mining dan literasi data. Kami menjelaskan dengan rincian yang pertama yaitu latar belakang, yang kedua tujuan, yang ketiga metode, yang keempat tahapan proses data mining metode a priori dengan menggunakan aplikasi WK, yang kelima hasil dan pembahasan, dan yang keenam kesimpulan, yang terakhir yaitu daftar pustaka. Baik, saya akan menjelaskan yang pertama yaitu latar belakang. Toko bangunan Restu Bunda merupakan suatu toko bangunan yang memiliki aneka alat dan bahan bangunan yang lengkap, mulai dari perkakas bahkan beberapa alat rumah tangga juga ada. Dengan memiliki banyak jenis barang yang dijual dengan lengkap, tentunya juga memiliki banyak variasi barang. Proses pengelolaan pada toko bangunan masih manual, yaitu menggunakan nota catatan pembelian dan nota pembelian barang. Misalnya, barang yang dibeli, satu untuk pembeli dan satu sebagai bukti pembelian yang disimpan oleh pemilik sebagai tanda bukti penjualan dalam pembukuan setiap akhir bulan yang dihitung keuntungan dan kerugian barang yang dijual, sehingga dapat disimpan sebagai tanda data penjualan dan data konsumen. Dalam hal ini, pemilik toko merasa kesulitan dalam menganalisis menggunakan cara manual seperti ini. Oleh karena itu, perlu adanya solusi dalam mengantisipasi hal tersebut, yaitu dengan menerapkan data mining ke dalam sistem penjualan barang di toko bangunan Restu Bunda. Selanjutnya yaitu tujuan. Dengan menerapkan metode a priori ke dalam sistem penjualan barang di toko bangunan Restu Bunda memiliki tujuan yaitu untuk membantu manajemen menganalisis data penjualan, mengetahui stok barang dan penempatan barang yang berdekatan, dengan tujuan mendapatkan hasil penjualan yang maksimal dan efisien. Berikutnya yaitu metode. Data mining adalah metode yang digunakan untuk mengekstraksi informasi prediktif tersembunyi pada database. Adalah teknologi yang sangat potensial bagi perusahaan dalam memperdayakan data warehouse. Secara garis besar, data mining dapat dikelompokkan menjadi dua kategori utama yang terdiri dari descriptive mining, yaitu proses untuk menemukan karakteristik penting dari data dalam satu basis data. Teknik data mining yang termasuk descriptive mining adalah clustering, association, dan sequential mining. Yang kedua, predictive, yaitu proses untuk menemukan pola dari data dengan menggunakan beberapa variabel lain di masa depan. Salah satu teknik yang terdapat dalam predictive mining adalah klasifikasi. Secara sederhana, data mining dapat dikatakan sebagai proses penyaringan atau menambang pengetahuan dari sejumlah data yang besar. Algoritma a priori termasuk jenis aturan asosiasi pada data mining. Aturan yang menyatakan asosiasi antara beberapa atribut sering disebut affinity analysis atau market basket analysis. Analisis asosiasi atau association rule mining adalah teknik data mining untuk menentukan aturan suatu kombinasi item. Salah satu tahap analisis asosiasi yang menarik perhatian banyak peneliti untuk menghasilkan algoritma yang efisien adalah analisis pola frekuensi tinggi atau frequent pattern mining. Penting tidaknya, suatu asosiasi dapat diketahui dengan dua tolak ukur, yaitu support dan confident. Support atau nilai penunjang adalah persentase kombinasi item tersebut dalam database. Sedangkan confident atau nilai kepastian adalah kuatnya hubungan antar item dalam aturan asosiasi. Berikut ini ada tahapan-tahapannya. Yang pertama ialah melakukan praproses data pada data transaksi penjualan.
Berikut pada slide diperlihatkan ada data transaksi penjualan dari toko bangunan Restu Bunda, yang dimana terdapat 13 transaksi dengan 13 item yang dibeli, yaitu ada semen gresik, dolosit, besi beton, kawat bedrat, tim bocor, selang, benang bol, pensil T, cetok, cat tembok, kuas, gradil pintu, dan thinner. Setelah dilakukannya praproses data, didapatkan hasil seperti gambar berikut ini dengan format CSV. Kemudian pada tahapan yang kedua, yaitu buka hasil praproses data tersebut menggunakan aplikasi WK. Setelah berhasil dibuka, tampilan awal atribut akan terdiri dari atribut ID transaksi, semen dolosit, besi beton, kawat bedrat, tim bocor, selang, benang wol, pensil T, cetok, cat tembok, kuas, gradil pintu, dan thinner. Kemudian kita akan hilangkan atau remove atribut ID transaksi sehingga menampilkan tampilan seperti gambar berikut ini. Kemudian pada tahapan yang ketiga, kita klik tab associate dan secara default algoritma yang digunakan adalah algoritma a priori. Kemudian klik start, maka secara otomatis akan muncul best rules atau rule terbaik dari semua rules yang ada. Seperti gambar di samping ini, terdapat 10 rules terbaik dari 13 rules sebelumnya, namun masih menggunakan ketentuan nilai minimum support dan minimum confidence dari pengaturan aplikasi WK. Dan pada asosiator, output menampilkan parameter algoritma support atau confidence dan rule terbaik berdasarkan confidence. Rule nomor 1 memiliki arti jika membeli besi beton, maka 100% confidence dia akan membeli kawat bedrat. Selanjutnya, pada tahapan keempat yaitu menggantikan syarat nilai ketentuan minimum support dan minimum confidence bawaan WK dengan ketentuan 40% minimum support dan 80% minimum confidence, yaitu dengan mengklik a priori di bagian kiri atas, kemudian ubah nilai parameter lower bound support dengan 0,4 dan ubah min metric dengan 0,8. Kemudian klik start, maka tampilannya akan seperti pada gambar berikut ini, yang dimana menghasilkan dua best rules. Berbeda dari hasil menggunakan ketentuan bawaan WK sebelumnya, yang mana menghasilkan 10 best rules, sedangkan dengan ketentuan dari toko Restu Bunda ini menghasilkan 2 best rules. Hasil dan pembahasan. Dari perhitungan dataset tersebut menggunakan aplikasi WK, maka dihasilkan dua kombinasi item set tertinggi atau terpopuler, yaitu kombinasi dolosit semen dan semen dolosit. Dari kombinasi pertama, didapatkan dolosit dengan nilai 6 transaksi dan semen dengan nilai 5 transaksi. Kemudian, dari kombinasi kedua, didapatkan semen dengan nilai 6 transaksi dan dolosit dengan nilai 5 transaksi. Jadi, untuk kesimpulannya adalah, jika membeli dolosit, maka akan membeli semen, dan jika membeli semen, maka akan membeli dolosit. Sehingga dalam penempatan barang di toko bangunan Restu Bunda dengan jenis barang dolosit dan semen sebaiknya berdekatan karena berdasarkan dari nilai transaksi yang paling banyak. Hasil diskusi kami mengacu dari artikel milik Andi Krudianto tahun 2019 dengan judul Penerapan Data Mining untuk Menganalisis Data Penjualan pada Toko Bangunan Restu Bunda dengan menggunakan metode a priori dari Universitas Nusantara PGRI Kediri. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.